Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santri Purwasi, mahasiswi jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam angkatan tahun 2020 dari lokal BPI 20A1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban dari soal middle test mata kuliah retorika. Retorika berasal dari bahasa Yunani, yaitu retor, yang berarti seorang juru pidato atau orator. Dalam istilah tersebut kemudian berkembang menjadi suatu ilmu atau studi tentang bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk membuat pilihan secara bebas. Sedangkan menurut Campbell pada tahun 1972 dalam mendefinisikan retorika haruslah diarahkan kepada upaya-upaya. Apa itu? Di antara lain, yang pertama mencerahkan pemahaman, yang kedua menyenangkan imajinasi, dan yang ketiga menggerakkan perasaan, dan yang keempat mempengaruhi kemauan. Maksudnya seperti apa? Yaitu ketika contoh kita menggunakan retorika ketika dalam berpidato, hendaklah seorang dai dalam menyampaikan isi pidato tersebut membuat para mad'u paham dan mengerti tentang apa yang kita sampaikan. Kemudian membuat para mad'u ini senang dan berimajinasi atau larut dalam tema. Kemudian akan timbul kemauan dalam diri mad'u tersebut untuk mengikuti dan melaksanakannya. Sejarah perkembangan retorika dari masa ke masa. Diawali pada masa Yunani, yang mana pada masa ini retorika dikenal sebagai ilmu sejak abad 5 dan 4 sebelum Masehi. Sebenarnya, retorika sebagai seni dan kepandaian berbicara sudah ada dalam sejarah jauh lebih dahulu, misalnya dalam kesusastraan Yunani kuno dan bangsa-bangsa seperti Mesir, Cina, dan India. Nah, mereka ini jauh lebih dahulu mengembangkan seni berbicara ini. Pada masa Yunani ini, retorika mulanya hanya digunakan dalam ruang pengadilan, akan tetapi kemudian banyak orang yang menggunakannya dalam dunia perpolitikan. Pada abad kelima, pada tahun 427 sebelum Masehi, Gorgias dikirim sebagai duta ke Athena. Kemudian dia mendirikan sekolah retorika di sana. Setelah itu, muncullah tokoh-tokoh retorika seperti Protagoras, Demosthenes, Plato, Aristoteles, Socrates. Nah, mereka ini masing-masing mengembangkan teori retorika. Memasuki masa Romawi, setelah Yunani runtuh, kemudian Aristoteles mengembangkan retorika di Roma, dan ini mendapat sambutan dan pembinaan yang baik. Dua orang guru yang terkenal pada masa itu adalah Cicero dan Quintilianus. Mereka berdua mengembangkan ajaran retorika yang diajarkan oleh Aristoteles pada tahun 300 sebelum Masehi sampai 130 Masehi, dan melengkapi ajaran itu dengan teknis, sehingga ia menjadi pedoman yang dianggap praktis untuk bertutur, lebih lagi untuk kebutuhan berpidato di depan umum. Kemudian, perkembangan retorika pada abad pertengahan, yang mana pada abad ini dikenal sebagai abad kegelapan atau the Dark of Ages. Kenapa demikian? Karena boleh dikatakan, retorika tidak mengalami kemajuan. Kegiatan pidato lebih cenderung hanya berlangsung dengan usaha meniru kebesaran zaman sebelumnya, baik dengan metode imitasi maupun deklamasi, seperti puisi yang akhirannya sama. Kemudian, ketika agama Kristen berkuasa, retorika dianggap sebagai kesenian jahiliyah. Jadi, mereka melarang orang-orang untuk mempelajarinya, baik retorika yang dirumuskan oleh orang Yunani ataupun oleh orang-orang Romawi. Satu abad kemudian, di timur muncullah peradaban baru dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Kiprah komunikasi beliau sangat persuasif, cepat akrab dan bersahabat. Kalimat yang teratur keluar dari organ-organ suara beliau merefleksikan dan mengapresiasikan kearifan dan kebijaksanaan dalam pesan-pesan yang menyentuh. Kemudian, pada abad pertengahan ini berlangsung selama 1000 tahun, sejak tahun 400 sampai 1400. Di Eropa, selama periode panjang itu, warisan peradaban Yunani diabaikan. Pertemuan orang Eropa dengan orang-orang Islam yang menyimpan dan mengembangkan khazanah Yunani dalam perang salib menimbulkan Renaissansi. Salah seorang pemikir Renaissansi
yang menarik kembali minat orang pada retorika adalah Peter Ramus. Sejak saat itu, retorika selalu dipergunakan orang sebagai suatu ilmu, yang mana pada masa ini dikenal dengan retorika masa modern. Jadi, kesimpulannya, retorika diawali pada masa Yunani, yang kemudian berkembang pada masa Romawi dan mengalami penurunan pada abad pertengahan, kemudian berkembang lagi pada masa modern hingga sekarang. Dalam proses berlangsungnya retorika terdapat unsur-unsur antara lain. Yang pertama, komunikator, yaitu seseorang yang menyampaikan pesan kepada komunikan atau pendengar. Yang kedua, yaitu pendengar atau komunikan, merupakan orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga, bahasa. Penggunaan bahasa merupakan faktor yang sangat kuat pengaruhnya terhadap keberhasilan pidato. Karena itu, komunikator harus mampu secara tepat memilih bahasa yang cocok dengan situasi dan kondisi pendengarnya. Yang keempat, pengetahuan atau materi. Kecakapan dan keterampilan tentang apa yang disampaikan sangat menentukan keberhasilan pembicara atau komunikator. Yang kelima, kelincahan dalam hal berlogika. Kecerdasan dan kepandaian ini harus dipenuhi oleh seorang pembicara atau komunikator agar dia mampu mengontrol dirinya sendiri juga untuk menjaga hubungannya dengan audiens. Untuk itu, diperlukan pemahaman pembicara dan kepiawaiannya dalam menghadapi sesuatu. Yang keenam, yaitu akibat. Akibat di sini merupakan berhasil atau tidaknya sang komunikator dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada pendengarnya. Dalam berdakwah, kita sangat membutuhkan dan sangat memerlukan untuk berretorika. Kenapa demikian? Karena dengan penguasaan ilmu retorika dalam dakwanya akan membantu dai dalam mengelola pesannya dengan baik, menyusun kata-kata untuk berdakwah dengan bagus serta terperinci, sehingga mad'u dapat memahami dan menyerap pesan dakwah tersebut dengan baik dan kemudian melaksanakan dan mengamalkannya. Demikian, itulah jawaban dari soal-soal middle test mata kuliah retorika yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.